ketika ingin membantu seringkali terhalang karena mungkin merasa tidak enak, karena mungkin terpengaruh oleh ucapan orang lain, karena mungkin juga menjadi dirinya tidak bisa berbuat lebih daripada sekarang ini. Tentu harapannya hal itu semua boleh kita hilangkan perlahan-lahan supaya kita bisa menemukan kesejatian dari segala tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dan harapannya apapun tindakan yang kita lakukan sebenarnya kita sedang mentransfer apa yang baik yang kita punya bagi kehidupan orang lain. Dan lebih daripada itu, ternyata apa yang kita lakukan sungguh-sungguh harus nyata, harus jelas di mata orang. Contoh sangat sederhana, mungkin ketika kita sedang melakukan sebuah kunjungan, orang menjadi senang, orang menjadi terharu, orang mungkin bersedih, orang mungkin merasa gembira karena tindakan kita itu sungguh-sungguh nyata. Tetapi sejak saat itulah orang tersebut sungguh-sungguh merasakan kebaikan kita, dan kebaikan kita yang kita lakukan bagi orang tersebut sungguh-sungguh sangat berkenan di matanya. Maka lihatlah tentang apa yang sudah Yesus lakukan pada kita selama ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus selalu menunjukkan tindakan yang sejati, tanpa embel-embel, tanpa terganggu oleh apapun juga. Kita juga bisa mengasah diri kita untuk membuat segala tindakan kita itu menjadi sangat jelas, sangat nyata, dan juga sebagai upaya untuk mentransfer kebaikan itu bagi banyak orang. Berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, mari kita hening sejenak, kita mengakui segala dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri yang amat suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelamat orang berdosa, bukalah hati kami untuk menerima ajaran-Mu. Semoga kami bertobat dari dosa dan memperoleh manfaat dari mati raga kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai esok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu Ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tetap, tepat,
menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada dalam selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan, hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Bacaan suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami akan memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang sakit, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, lewat bacaan pertama dan lewat bacaan Injil, kita diajak sebagai seorang beriman untuk kembali melihat sejauh mana semua tindakan yang kita lakukan itu sungguh-sungguh sangat sejati. Injil dan juga bacaan pertama mengarahkan kita dari setiap tindakan yang kita lakukan, harapannya memiliki kesejatian. Seringkali orang ketika ingin membantu, ketika ingin melakukan sebuah tindakan tertentu, seringkali terhalang karena mungkin merasa tidak enak, karena mungkin terpengaruh oleh ucapan orang lain, karena mungkin juga menjadi dirinya tidak bisa berbuat lebih daripada sekarang ini,
Tentu harapannya hal itu semua boleh kita hilangkan perlahan-lahan supaya kita bisa menemukan kesejatian dari segala tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dan harapannya, apapun tindakan yang kita lakukan, sebenarnya kita sedang mentransfer apa yang baik yang kita punya bagi kehidupan orang lain. Dan lebih daripada itu, ternyata apa yang kita lakukan sungguh-sungguh harus nyata, harus jelas di mata orang. Contoh sangat sederhana, mungkin ketika kita sedang melakukan sebuah kunjungan, orang menjadi senang, orang menjadi terharu, orang mungkin bersedih, orang mungkin merasa gembira karena tindakan kita itu sungguh-sungguh nyata. Tetapi sejak saat itulah orang tersebut sungguh-sungguh merasakan kebaikan kita, dan kebaikan kita yang kita lakukan bagi orang tersebut sungguh-sungguh sangat berkenan di matanya. Maka lihatlah tentang apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita selama ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus selalu menunjukkan tindakan yang sejati, tanpa embel-embel, tanpa terganggu oleh apapun juga. Semoga di masa Prapaskah ini kita juga bisa mengasah diri kita untuk membuat segala tindakan kita itu menjadi sangat jelas, sangat nyata, dan juga sebagai upaya untuk mentransfer kebaikan itu bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami watakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Sungguh aku berkata kepadamu, apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang terhina sekalipun, itu kamu lakukan bagiku. Datanglah kamu yang terberkati oleh Bapakku, dan milikilah kerajaan yang tersedia bagimu sejak dunia dijadikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena sakramen-Mu telah menyegarkan jiwa raga kami. Semoga kami tekun mewujudkan keadilan dan cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan menerima kemuliaan dalam kepenuhan sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.